Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Al-Qori dimanapun berada, langsung saja kita menjawab pertanyaan sahabat Al-Qori di kolom komentar YouTube channel kami atas nama akun Google Aditya Rivaldi 8049. Ini juga pertanyaan 1 bulan yang lalu jauh sekali sehingga kami baru tanggapi sekarang. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kadang komentar itu, pertanyaan itu masuk dan itu sudah jauh lewat, sehingga ketika kita buka Google itu atau buka YouTube itu, komentar-komentar yang masuk itu sudah berlapis-lapis sehingga yang lama-lama itu tertinggal. Jadi tidak ada faktor kesengajaan, kecuali memang kalau betul-betul kita cek setiap video dan komentar-komentarnya, maka ketemulah. Nah, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum kita tanggapi. Oke. Yang tadi dari Aditya, saudara Aditya. Bagaimana pertanyaan beliau? Kita bacakan terus. Ustadz, kalau orangnya meninggal tidak punya anak, dan tidak punya istri, berarti anak lajang, udah pasti tidak ada istri Kalau udah tak ada istri, udah pasti tak ada anak, kan? Bahaya juga kalau tak ada istri ada anak, gitu kan? Terus tidak punya ayah dan ibu, ayah juga sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Kebetulan anak ini lajang, banyak pula hartanya, kan? Pertanyaan ini selalu timbul kalau dia tidak punya, dia punya harta yang banyak. Kalau hartanya tak punya, tak masuk pertanyaan ini, gitu ya. Bagaimana ahli warisnya? Itu bagaimana ahli warisnya? Dia punya saudara kandung perempuan semua 5 orang. Dia punya saudara kandung perempuan, saudari kandung perempuan, semuanya 5 orang, sedangkan yang 3 orang wafat lebih dulu. Maka kalau wafat lebih dulu sudah tidak dapat, tidak dihitung, tidak dianggap ada, karena meninggal dulu daripada si mayat. Sedangkan yang 3 orang wafat lebih dahulu, sisa 2 orang yang masih hidup, itu bagaimana Ustaz? Kalau pertanyaan seperti ini, maka seperti yang saya jelaskan tadi, kalau tadi dia tidak punya anak, tidak punya istri, kena lajang, ayah ibu tidak ada, tapi punya saudara perempuan 5 orang. 5 orang sudah meninggal 3. Sudah meninggal 3, berarti tinggal 2. Meninggal 3 sudah meninggal, tinggal 2. Bagaimana? Maka 2 orang ini yang menjadi ahli waris. Kemudian bagaimana bagiannya Ustaz? Bagiannya 2/3. 2/3, kemudian sisanya 1/3 kemana Ustaz? 1/3 ini juga diambil oleh mereka berdua, saudari perempuan yang kandung 2 orang ini, mendapatkan harta rod namanya dalam ilmu warisan, itu namanya rod. Sisa 2 bagian. Kalau kita anggap harta ini ada 300 juta, 200 juta tadi 2/3 untuk mereka, satu masing-masing 100 juta, 100 juta. Kemudian ada sisa 100 juta lagi, 1/3 lagi, yaitu 100 juta. Siapa yang mengambil? Mengambil 100 juta ini juga mereka, diserahkan sisa harta ini kepada mereka sebagai namanya dalam ilmu faraid adalah rod. Mereka lah yang mengambil rod ini. Maka secara keseluruhan harta ini diambil oleh mereka masing-masing 150, 150, tetapi dengan ketentuan 100 juta adalah bagian yang Allah tentukan dalam ilmu faraid, fardhan, sedangkan 50 juta itu adalah rod, dan yaitu sebagai harta rod. Itu hanya sebagai penjelasan detailnya. Intinya bahwa mereka lah yang mengambil harta ini dengan cara keseluruhan. Karena tadi tidak disebutkan ahli waris yang lain, hanya disebutkan ini saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.